Senang sekali bisa kembali ke tempat ini. Ya. Saya tidak merasa seperti sedang mission trip atau perjalanan singkat, rasanya seperti pulang kampung. Ya. Pulang kampung. Saya 3,5 tahun menjadi warga di tempat ini. Ya, maka tadi malam, kemarin sore itu nyampe keliling, rasanya homey sekali. Ya, rasanya nyaman sekali bertemu dengan teman-teman lama. Ya, bahkan saya juga boleh tinggal di asrama STT. Ya, berjumpa dengan, ya kalau dulu saya bilang mereka mahasiswa, tapi sekarang saya bilang rekan sekerja. Ya, yang akan bersama-sama melayani Tuhan. Baik, pemberitaan firman Tuhan hari ini akan terambil dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian sabda firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menjadi gereja yang dewasa, itu yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Ketika mendengar kata dewasa, tentu kalau kita terapkan pada manusia, kita berpikir orang yang dewasa sudah kumisan misalnya, ya, lalu sudah menikah, ya. Lalu apa lagi, ya. Tingginya mungkin harus sekian, ya. Ada hal-hal yang menjadi prasyarat maka seseorang dikatakan dewasa. Kata dewasa ini berbeda dengan kata tua, ya. Kalau tua itu soal angka, tetapi dewasa itu soal kualitas, ya. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, ada orang sudah dewasa atau bahkan sudah hampir dewasa secara usia, ya kan dibilang 17 tahun sudah dewasa. Tapi misalnya siswa 17 tahun, apakah semua sudah dewasa di dalam kualitas, di dalam karakter, di dalam kepribadian? Belum tentu, ya. Bahkan katakanlah saya usia 41. Kalau secara umur pasti dibilang sudah dewasa, apalagi sudah punya anak, sudah punya istri, ya kan? Oh pasti sudah dewasa. Padahal dewasa itu adalah berbicara tentang kualitas. Maka misalkan saya pun umur 41, mungkin di beberapa bidang, di beberapa hal kualitas karakter sudah dewasa. Tetapi tetap ada sisi-sisi yang ya mungkin dibilang kadang-kadang masih kanak-kanak, ya. Entah gaya bercandanya, ya, dan lain-lain. Karena itu menjadi tua itu otomatis, tidak perlu effort, tidak perlu usaha, ya. Tetapi menjadi dewasa itu banyak sekali hal yang terkait di dalamnya, ya. Karena itu menyangkut satu kata yang besar dan berat, tanggung jawab, ya. Kalau sudah menjadi dewasa, maka harus bertanggung jawab.
itu ciri-ciri dari dewasa. Nah, hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini oleh karena ada yang namanya ibadah pendewasaan. GRI bakal jemaat menjadi jemaat yang dewasa. Ya, melalui pembacaan firman Tuhan ini saya membagi menjadi dua bagian saja. Kunci untuk menjadi gereja yang dewasa, ya. Yang pertama, nanti secara garis besar dulu ya. Dari ayat 11 dan 12. Menjadi gereja yang dewasa, syaratnya satu, hamba Tuhannya dewasa. Ya. Dari ayat 11 dan 12, nanti kita akan telusuri sedikit-sedikit saja. Ya. Yang kedua, tentu syarat menjadi dewasa adalah jemaat Tuhan yang dewasa. Bukan umurnya sudah dewasa, tetapi kualitas jemaat itu sudah boleh dikategorikan dewasa. Itu dari ayat 13 sampai ayat 16, ya. Dari ayat 13 sampai ayat 16. Nah, di ayat 11 tadi dikatakan, dan Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi tentu kita meyakini sebagaimana di Efesus pasal 2 dikatakan bahwa jemaat Tuhan didirikan di atas para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, ya, batu yang disuruh yang besar. Maka di atas pondasi, di atas batu penjuru Yesus Kristus ada nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka itu mereka tetap berada di sana. Sehingga dari ayat tersebut kita bisa mengerti bahwa jabatan rasul, jabatan nabi itu sudah selesai. Ya, tidak ada nabi Galen Marpaun, rasul Galen Marpaun, tidak ada. Ya. Kalau berani menyatakan demikian, maka saya wajib dipertanyakan. Ya. Karena mereka lah yang menjadi pondasi gereja. Di dasar batu penjuru Yesus Kristus ada rasul-rasul dan nabi-nabi. Tetapi kemudian ada lagi pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Walaupun jabatan berbeda-beda, tetapi tugas pokok dan fungsi, ya, bahasa manajemen tupoksinya ya sama, ya, mengabarkan Injil, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kebenaran dengan utuh, ya. Maka tugas-tugas itu tetap ada sampai sekarang, terutama pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, berbicara tentang dewasa, tentu tidak semua hal dapat dikategorikan dewasa. Walaupun tadi saya sudah sebut, saya sudah dewasa dalam beberapa hal. Dalam hal-hal lainnya belum dewasa. Ya, kalau secara umur udah hampir tua, ya, walaupun tidak pernah merasa tua. Nah, gereja juga gitu. Gereja di tempat ini baru 2017. Ya, orang Jakarta bilang baru kemarin sore itu gereja. Ya. Oh, masih 5 tahun aja, baru 6 tahun udah menjadi dewasa. Kalau orang itu baru masuk PAUD, ya. Kalau di sini mungkin udah SD kelas 1. Tetapi sekali lagi, bahwa dewasa dan angka itu tidak selalu berbanding lurus. Ya. Ada yang sudah tua tetapi kekanak-kanakan. Ada yang masih muda tetapi dia memiliki kualitas karakter yang menunjukkan kedewasaan, ya. Dan di pelayanan di tempat ini, bahwa baik Gereja Reformasi Indonesia maupun Yayasan Mika, ya, ini lahir dari rahim yang sama. Walaupun dalam konteks di sini adalah Yayasan Mika duluan, gereja baru datang belakangan. Ya. Kenapa gerejanya belakangan? Kenapa sekolahnya duluan? Karena pada saat hambanya almarhum Pendeta Bikman Sirait dulu datang, katakanlah mission trip, melihat kebutuhan apa yang paling mendesak, maka yang dilihat adalah kebutuhan pendidikan. Ya, karena kualitas sumber daya manusia itu dihasilkan melalui pendidikan yang maju.
bukan melalui sumber daya alam yang melimpah. Kita lihat negara tetangga kita, negaranya sempit, orangnya sedikit, kok bisa maju? Mereka tidak punya tambang, sama sekali tidak punya. Ya, katakanlah negara Singapura, itu kampung nelayan yang diejek-ejek oleh negara induknya Malaysia. Singapura itu provinsi dari Malaysia yang paling miskin. Karena itu ketika mereka mau merdeka ditertawakan, apa itu nggak punya apa-apa kok, nekat mau merdeka. Ya, tetapi ternyata mereka membangun kualitas karakter yang dibutuhkan, sehingga akhirnya negara tersebut cepat sekali maju. Tadinya belajar dari Indonesia tahun 70-an, guru-guru mereka belajar ke Indonesia. Tapi sekarang kebalik. Karena apa? Mereka tidak terkekang dengan keadaan. Boleh negara lebih mudah, tetapi mereka mengejar kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi, kalau dalam konteks negara, menjadi negara maju. Ya, the first world country. Ya, negara kita besar sekali, kaya sekali, manusianya pun banyak sekali. Tapi baru 10 tahun terakhirlah dirasakan ada lompatan kemajuan. Tapi kita belum bisa disebut dengan negara maju. Ya. Demikian juga dengan keberadaan gereja. Maka ketika tatanan pendidikan sudah dibangun, maka perlu ada yang namanya dikatakan penanggung jawab. Ya. Penanggung jawab. Penanggung jawabnya ajaran, terutama karena ini sekolah Kristen, maka dilandaskan pada ajaran yang berdasarkan pada nilai-nilai Kristiani. Dan penanggung jawab ajaran adalah gereja. Karena itu Gereja Reformasi Indonesia hadir, ya, bukan untuk berkompetisi dengan gereja-gereja yang sudah ada, tetapi bertanggung jawab secara moral, karena Yayasan Mika dan Gereja Reformasi Indonesia sama-sama dilahirkan oleh Roh Kudus melalui hambanya, Pendeta Bikman Sirait, yang sudah berpulang hampir 4 tahun yang lalu. Karena itu di dalam pelayanan, baik Yayasan Mika maupun GRI itu bersinergi, ya, sinergitas terus dikembangkan. Ya, pengurus Yayasan Mika sebagiannya, bahkan ketua Mika adalah jemaat Gereja Reformasi Indonesia, ya, dan Gereja Reformasi Indonesia juga sejak lama berkontribusi juga kepada Yayasan Mika. Misalkan sebagian dari mahasiswa beasiswa di Jakarta tinggalnya di pastori maupun di ruangan-ruangan yang disetting sedemikian rupa di Gereja Reformasi Indonesia. Ya. Jadi di sana kita Gereja Reformasi Indonesia menyediakan tempat sebagai asrama bagi anak-anak beasiswa di bawah Yayasan Mika. Ya. Sebaliknya di tempat ini Gereja Reformasi Indonesia menggunakan aula Sekolah Kristen Makedonia, ya, sebagai tempat beribadah. Karena memang pelayanan yang paling utama bukanlah gedungnya, ya, tetapi orangnya. Kan ada lagunya, ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Tentu, ya, ketika nanti pelayanan terus dikerjakan, diperkembangkan, maka akan terbentuk yang namanya organisasi. Lalu organisasi untuk tempat beribadah yang nyaman dan aman, dan tentu ada kekuatan legal formal secara hukum, tentu akhirnya dibutuhkan gedung gereja. Sepanjang hidup Yesus Kristus di dunia ini, dia melayani. Muridnya banyak, pengikutnya banyak, tapi Yesus belum pernah membentuk panitia pembangunan gereja Yesus Kristus. Ya. Gereja tidak ada di zaman Yesus Kristus. Ya. Gereja baru ada setelah Yesus terangkat ke surga. Dimulai dari apa? Bukan gedungnya, dari pelayanannya. Karena pelayanan itulah yang paling utama. Ya. Ketika Petrus berkhotbah, maka Roh Kudus mempertobatkan 3.000 orang. Langsung mereka memberi diri dibaptis. Ya. Gedung gerejanya tidak ada. Mereka di mana beribadah? Di rumah-rumah. Bahkan mereka boleh dikatakan memakai tempat ibadah orang Yahudi. Ya. Untuk apa? Pengajaran murid-murid Yesus Kristus. Ya. Baru kemudian di abad kemudian baru gereja akhirnya terkristalisasi, pengikut-pengikut Yesus membentuk akhirnya boleh dikatakan organisasi yang sederhana. Tapi sekali lagi, gedung gereja tidak ada. Ya. Pada waktu itu tentu
ketika akhirnya kekristenan menjadi agama negara, Kaisar Romawi menjadi seorang Kristen, maka akhirnya terbentuklah organisasi yang established, yang mapan. Barulah gereja diperkembangkan sedemikian rupa. Tentu menjadi organisasi dan ada gedung-gedung yang begitu indah. Sehingga yang utama menjadi dewasa bukanlah gedungnya, bukanlah tempatnya, tetapi orangnya. Dan tentu yang menjadi penanggung jawab utama di gereja yang dewasa adalah hamba Tuhannya. Hamba Tuhan yang dewasa. Ada banyak gereja yang mapan secara ekonomi, secara organisasi, tetapi di dalamnya terjadi carut-marut, terjadi perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu bukan nilai-nilai gereja kita, Gereja Reformasi Indonesia. Kita mau pelayananlah yang dinomor satukan, ya. Pelayananlah yang harus diperkembangkan. Kalaupun suatu saat Tuhan izinkan ada gedungnya yang baik, yang bagus, nyaman untuk beribadah, itu bukanlah menjadi tujuan utama. Tidak, karena pelayanannya itu yang paling penting. Ya. Pelayanannya yang paling penting. Sekolah kita di sini bukan sekolah yang paling keren secara gedung. Ya. Kalau dilihat kelihatan bangunannya sudah tua. Ya. Kenapa orang berlomba-lomba ke sekolah ini? Karena pelayanannya, karena kualitasnya, bukan karena kemewahan gedungnya. Maka ini yang menjadi core value atau nilai yang paling intinya inti bahkan ya. Intinya inti di dalam pelayanan, baik itu Yayasan Mika ya, yang di dalamnya ada Sekolah Kristen Makedonia dan STT Makedonia, maupun Gereja Reformasi Indonesia. Dan hal yang menarik di sini bahwa gembala-gembala itu bukan hanya diberikan karunia, tetapi gembala pada dirinya sendiri dikaruniakan kepada jemaat. Ya. Maka kita sebagai khususnya hamba Tuhan, kita harus melihat diri kita bahwa Tuhan bukan hanya memperlengkapi kita dengan berbagai karunia untuk melayani, tetapi kita juga ada dikaruniakan kepada jemaat. Ya, kepada jemaat. Karena itu kita harus clear di situ, sehingga kita tahu menilai diri sendiri. Gereja itu bukan tempat aksi panggung dari pendeta, bukan. Tetapi sebuah pemberian diri untuk melayani jemaat Tuhan. Dan ayat 12 menarik sekali. Di sini bukan dikatakan gembala harus melayani mati-matian, tidak. Tapi ada hal yang menarik, dikatakan tugas gembala atau tugas pemberita Injil, pengajar-pengajar, memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi. Salah satu dari ilmu kepemimpinan yang dikatakan pemimpin yang berhasil, mereka akan mendelegasikan tugas, akan memperlengkapi orang-orang yang ada di bawah manajemennya, supaya mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memajukan pelayanan. Ya. Dulu diajarkan di mata kuliah kepemimpinan, salah satu singkatan dari leader, E-nya itu adalah empowerment for effectiveness, ya. Membuat sedemikian rupa sehingga pelayanan lebih efektif. Jadi secara organisasi, orang-orang yang ada secara struktur di bawah kita bukanlah orang-orang yang harus kita peralat, harus menghormati kita sedemikian rupa. Tidak demikian. Tetapi harus diperlengkapi, ya. Sehingga apa? Sehingga mereka memajukan pelayanan. Karena itu tidak salah. Gereja Reformasi sejak awal memiliki moto pelayanan semua untuk semua. Semua untuk semua, melibatkan semuanya. Jadi gereja bukanlah pertunjukan kekuasaan dari hamba Tuhan. Karena itu di dalam penjelasannya, di dalam moto semua melayani semua, dikatakan tidak ada penguasa tunggal di gereja. Tidak ada. Kita berdiri sama semua di dalam lingkaran. Ya, kita bekerja sama, bersama-sama bekerja untuk memajukan pelayanan. Ya. Kemudian, ketika orang-orang kudus atau jemaat Tuhan itu diperlengkapi, tujuannya adalah bagi pekerjaan pelayanan. Ya. Lalu dilanjutkan lagi, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini seperti anak tangga.
Ya, setelah pelayanan itu diperkembangkan, setelah pelayanan itu dijalani dengan semakin baik, maka tujuannya bukan supaya kita menjadi gereja yang paling hebat, gereja yang paling melayani, gereja yang paling luar biasa. Tuhan tidak pernah suruh. Tetapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan ini terlalu besar untuk digarap sendiri. Tidak mungkin. Ya. Karena itu Gereja Reformasi Indonesia, ya kalau bahasa politik sekarang, punya ceruknya sendiri. Punya ceruknya. Mengerjakan bagian kecil dari pelayanan yang begitu besar, dan kita kerjakan bersama-sama dengan gereja-gereja lain yang sudah lebih dulu. Dan tentu Gereja Reformasi Indonesia dengan rendah hati banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan senior. Di sini ada pendeta senior, pendeta Ayu. Ya, saya pun pernah ke rumah beliau silaturahmi sebagai hamba Tuhan muda, ya, bertanya pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana pelayanan, membangun pelayanan puluhan tahun di landak ini tidak mudah. Ya. Dan kita bersama-sama bekerja. Kita punya bagian masing-masing untuk memajukan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Ya kalau di Korintus itu kan ada jadi mata, ada jadi telinga, ada jadi tangan, ada jadi kaki. Kita mengerjakan bagian masing-masing. Ya, tentu bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk berkompetisi. Ya, bahasanya dibilang bukan to compete, tetapi to complete, untuk memperlengkapi apa yang bisa dikerjakan bersama-sama, sehingga apa yang dikerjakan baik oleh Mika, baik oleh Gereja Reformasi Indonesia maupun oleh gereja-gereja sahabat yang ada di daerah ini, kita kerjakan bagian masing-masing sebaik-baiknya, sehingga menjadi satu orkestrasi pelayanan yang luar biasa, yang pada gilirannya akan memajukan pelayanan kepada Tuhan. Dan bahkan kita rindu terjadi satu kegerakan kebangunan rohani yang besar-besaran. Ya, kita tahu bersama kabupaten kita secara pendapatan per kapita, secara kualitas pendidikan masih jauh dari menggembirakan. Tetapi ketika sekolah-sekolah, gereja-gereja sadar penuh, termasuk pimpinan-pimpinannya, sadar penuh akan tugasnya yang begitu mulia namun juga begitu berat. Ketika semua bisa berjalan beriringan, walaupun nggak selalu sama langkahnya, seperti sepatu kiri dan sepatu kanan. Ya, kalau yang satu maju, yang lain akan tinggal di belakang. Tetapi bergantian, melangkah. Ya, ada iramanya. Ya, maka kiranya pelayanan-pelayanan ini untuk apa? Untuk terus memperkembangkan pelayanan sehingga kemuliaan Tuhan, damai Tuhan, shalom Tuhan boleh hadir di Binua Landak ini. Ya, sehingga nanti akhirnya juga akan pada gilirannya akan memberikan efek, mendorong, mengakselerasi kemajuan bagi daerah kita. Kita mau memberikan pengaruh. Kita nggak mau sekolah ini juga dan gereja ini hanya nambah-nambah jumlah sekolah aja, nambah-nambah jumlah gereja. Enggak. Ya, kita dengan sungguh-sungguh. Maka dari Majelis Sinode Gereja Reformasi Indonesia juga nanti akan ada peneguhan gembala. Kita berikan yang terbaik. Gembala yang terbaik. Gereja dewasa harus punya gembala definitif, ya. Maka dari Gereja Reformasi Indonesia juga memberikan yang terbaik. Hambanya Pendeta Nelson yang sudah kenyang pengalaman di Jakarta. Beliau juga ketua umum Gereja Reformasi Indonesia sebelum saya. Ya. Kenapa saya gantikan? Tentu hanya soal masa jabatan. Saya pun pasti akan berakhir. Ya, 2 periode maksimal, 1 periode juga bisa. Lalu dari Majelis Sinode GLI sudah juga berkonsultasi dengan Klasis Kalimantan Barat. Maka dari pergumulan doa yang panjang sejak tahun yang lalu, akhirnya dari Gereja Reformasi Indonesia di Jakarta, dan tentunya bagi saya secara pribadi karena beliau senior saya, harus berbesar hati melepaskan hamba Tuhan yang gembala paling senior di Jakarta saat ini, yang juga sudah bersama-sama melayani dengan hambanya Pendeta Bikman Sirati, sama-sama. Jadi melihat langsung, ya, saya tidak sempat di sini melayani bersama-sama karena Pak Bikman di Jakarta, saya di sini. Jadi belum pernah benar-benar
melayani bersama-sama. Gitu. Belum pernah benar-benar. Kalau ketemu ya tentu sering. Maka yang terbaik diberikan untuk memimpin, ya, mengorkestrasi jemaat yang akan didewasakan pada hari ini, supaya ada percepatan perkembangan pelayanan, sehingga kerjasama, ya, sinergitas baik GRI maupun MIKA akan semakin erat, akan semakin kuat, ya, akan semakin kuat. Nah, itu yang kita tentunya harapkan dan doakan bersama, ya. Nah, lalu tadi syarat menjadi gereja yang dewasa adalah hamba Tuhan yang dewasa. Yang kedua, jemaat yang dewasa. Wah, ini juga tidak kalah pentingnya, karena hamba Tuhan jumlahnya pasti lebih sedikit daripada jemaatnya, ya. Jemaatnya pasti banyak, jauh lebih banyak, puluhan kali lipat, ratusan kali lipat. Nah, maka menjadi gereja dewasa yang dikehendaki Tuhan, dibutuhkan jemaat yang dewasa, ya, supaya dikatakan telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini berbicara tentang ajaran, ya, berbicara tentang ajaran. Maka pengetahuan dan iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya. Iman itu bukan perasaan saya percaya kepada Tuhan, tidak, ya. Iman yang benar didasarkan dari ajaran yang benar, sehingga jemaat Tuhan memiliki pengetahuan yang benar, ya, akan kebenaran firman Tuhan. Nah, berdasarkan pengertian itu juga, maka itu juga akan mempengaruhi hatinya, akan mempengaruhi perasaannya, akan mempengaruhi kehendaknya, ya. Sehingga gereja bukan hanya dewasa secara organisasi, tapi benar-benar dewasa di dalam kualitas keimanan yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Sampai dikatakan mencapai di ayat 13, mencapai kedewasaan penuh, ya. Wah, ini yang susah, ini PR seumur hidup. Saya pribadi juga belum dewasa penuh di dalam segala hal. Tadi sudah saya singgung. Pendeta aja begitu, ya. Apalagi siswa, mahasiswa. Maka kita harus memberikan diri untuk terus diproses, dibentuk oleh Tuhan melalui otoritas yang ada di atas kita. Ya, kalau hamba Tuhan tentu di atasnya sinode. Kalau sekolah di atasnya ada kepala sekolah, ya, ada yayasan. Maka sampai mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maka Kristus selalu menjadi tolok ukur. Kristus selalu menjadi teladan, ya. Jadi bukan angka-angka yang dipentingkan, tetapi di sini kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi jemaat yang dewasa. Lalu dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Sekali lagi berbicara tentang pengajaran, berbicara tentang doktrin. Kadang orang bilang, nggak usah lah doktrin-doktrin, kaku amat sih, ya. Itu juga sebuah doktrin. Kami nggak perlu doktrin, itu pun doktrin. Doktrin anti doktrin, ya. Doktrin itu bukan sesuatu yang sangat old fashion, kuno, ya, konservatif, enggak, ya. Itu adalah suatu frame, pagar untuk menjaga kita supaya kita tidak melenceng, ya. Maka Gereja Reformasi Indonesia memegang tanggung jawab penuh untuk menjaga ajaran. Tentu di dalam pelajaran yang lain, Yayasan MIKA jauh lebih berpengalaman dan lebih ahli, karena itu menyelenggarakan sekolah Yayasan MIKA, ya. Tapi tentu berjalan beriringan dengan Gereja Reformasi Indonesia, supaya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini pentingnya gereja. Di dalam sejarah gereja pun pernah salah, pernah ngaco ajarannya demi untuk kepentingan organisasi gereja. Itu harus kita akui. Nah, kalau gereja saja yang sehari-hari berkutat dengan Alkitab, apalagi yang
tugas tanggung jawab utamanya bukan dengan Alkitab. Ya. Kemungkinan untuk melencengnya jauh lebih besar. Karena itu sekolah dengan gereja itu sama-sama saling mendukung, saling mendorong, dan saling mengawasi. Ya. Supaya semua berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Lalu jemaat dewasa juga akan teguh berpegang kepada kebenaran dan bertumbuh di dalam segala hal. Jemaat itu harus setelah memegang kebenaran itu yang akan membawa dia bertumbuh dengan benar, bukan bertumbuh ke arah yang salah, bertumbuh dengan benar. Tegak lurus dengan pimpinan, ya, dengan Tuhan maksudnya. Harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, ke arah Tuhan, ya, sehingga semuanya diikat menjadi satu dengan kadar pekerjaan masing-masing. Ini pemaparan yang luar biasa, ya, dari Rasul Paulus. Dan satu hal lagi, ya, yang ingin saya bagikan, bahwa ciri orang dewasa bukan hanya transformasi dalam karakter, tapi kalau meminjam bahasa ilmu biologi, bereproduksi. Ya. Salah satu tanda kedewasaan adalah mampu bereproduksi, mampu menghasilkan keturunan generasi berikutnya. Ya kan, tanda-tanda orang bisa mulai dikatakan dewasa sudah akil balik. Artinya apa? Sudah punya kemampuan bereproduksi. Nah, itu juga menjadi panggilan gereja. Ya. Gereja nggak bisa mau menikmati masa mudanya saja, tidak mau bereproduksi, karena bereproduksi itu bukannya enak. Itu menuntut tanggung jawab yang sangat besar, dan sekali bereproduksi tanggung jawab seumur hidup. Saya punya anak, ya. Dulu di sini enak, anak sekolah pergi sendiri, pulang sendiri, nggak pusing. Ya. Di Jakarta harus antar jemput. Waduh, kadang lagi banyak pelayanan lalu bingung mau ngantar, mau jemput bagaimana. Wah, itu tanggung jawab. Kalau sudah bisa bereproduksi, tanggung jawab. Bukan hanya menghasilkan keturunan, tapi mengasuh keturunan hingga dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Gereja juga bisa gitu. Sebagian gereja lebih fokus kepada, misalkan gereja, katakanlah gereja di Jakarta. Wah, kita gedung 2 lantai, mau 3 lantai, ya, supaya kita lebih dewasa 4 lantai. Beli lagi kiri kanan, besarkan gedung. Ya, panggilan GRI tidak seperti itu. Kita gereja kalau mau dipakai angka, kita kecil sekali, kecil sekali. Ya, nggak ada apa-apanya secara angka, tetapi secara kualitas itu yang kita utamakan. Sehingga GRI yang kecil bisa menghasilkan pelayanan yang besar oleh pertolongan Tuhan. Ya. Ada banyak orang berpikir GRI itu gereja raksasa, ya, kebanyakan duit, bingung duitnya mau diapain, makanya bikin sekolah di Kalimantan melalui yayasan. Enggak. Ya. Maka secara angka, secara postur kita boleh kecil, tapi bukankah Tuhan Yesus tidak membuka pendaftaran bagi 2000 murid? Ya. Dia memilih, tidak audisi, memilih. Hampir semuanya orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak kaya, dan dalam jumlah yang kecil. Tetapi dari 12 murid, 1 berkhianat. Dikerjakan pelayanan yang seperti gelindingan bola salju yang semakin lama semakin besar. Itu yang menjadi hal yang inti dari pelayanan, baik GRI maupun Mika. Kita tidak bermimpi menjadi gereja mega church, ya, menjadi sekolah mega school. Tidak, kita tetap dalam size yang seperti ini, tetapi kualitas terus ditingkatkan. Kalaupun suatu saat Tuhan izinkan besar, itu hanyalah efek samping, ya, efek samping dari pelayanan. Besarnya itu nggak penting, tapi yang penting benar. Kita melayani dengan benar. Hari ini Gereja Reformasi Indonesia di Plasma 5 sudah menjadi gereja yang dewasa.
Dan ini adalah gereja pertama GRI di luar Jakarta yang didewasakan. Maka hari ini kita menjadi saksi sejarah bahwa GRI bukan hanya bertransformasi, berubah dari dalam diri, tetapi juga sudah bereproduksi. Bereproduksi, punya keturunan. Istilahnya ini anak yang sudah didewasakan, mandiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tentu tetap dengan arahan-arahan dan kerjasama dengan orang tua, istilahnya GRI yang ada di Jakarta. Jadi tadinya ini bakal itu tunas ya, tunas, maka bertumbuh menjadi gereja dewasa. Setelah dewasa ini juga akan mulai bermimpi atau dipanggil untuk bereproduksi, ya, bereproduksi. Nanti punya anak lagi, punya anak, menghasilkan pos pelayanan, dan ini sudah punya pos juga, ya, sudah punya pos juga. Nanti akan dibacakan surat keputusannya, dan itu adalah panggilan yang natural dari gereja, ya, bukan hanya bertransformasi, tetapi bereproduksi. Sehingga dengan hamba Tuhan yang dewasa, jemaat Tuhan yang dewasa, maka GRI sedang dalam jalan yang sesuai dengan tracknya, ya, yaitu menjadi gereja yang dewasa. Maka mari kita memainkan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, ya, kiranya itu menjadi satu orkestra yang indah sekali, yang harmoni sekali, yang sangat sedap didengar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa.